Mereka lagi senang berkumandang ya dengan lagu-lagu nyanyian mereka yang chill itu. Tapi kita bakal masuk ke arah map Alpine kali ini, di mana ini bakal menjadi map penentuan dan juga map terakhir dengan pesawat melintas dengan sangat adil. Dan juga FR tetap bakal turun di arah yang sama. Gue gak mau nyebut deh, takutnya ntar kayak, aduh kedengeran gak sih ya, Garrison. Garrison, aduh. Dia udah pakai ini, udah pakai penutup kuping bro. Udah pakai penutup kuping ya, tapi kalau misalkan kita ngeliatin secara rotasi dan juga drop zone dari awal-awal untuk map terakhir yaitu Alpine, gue ngeliat belum ada yang berbeda jauh. EVOS Phoenix masih di Snowfall, First Rider masih di Garrison, sisanya ini mungkin agak sedikit mengikuti, tapi yang jelas adalah di bagian pulau kiri bawah, Flash sama Expand itu masih saling bersinggungan. Ini nggak ada yang beda ya dari FR, Sam9, Tactical Round, itu mereka di tempat yang sama juga. Ada di sana. Sam9 juga kadang-kadang sebenarnya ada di arah river bawah tuh, di arah Bluefield juga. Sering ketemu sama Ses, tapi kali ini enggak. KOG udah mulai kena tembak, kali ini udah ada satu tembakan-tembakan peringatan juga dari Orgus dengan dia punya UMP. Dicari lagi ke arah depan, Putai juga udah memberikan satu buah serangan balasan yang dimana Putai juga cukup jauh dengan kawan-kawannya, tapi first blood didapatkan oleh Shin. Dengan dia punya senjata assault rifle, Tom XD ternyata pun gagal untuk melarikan diri karena masih ada Vector milik seorang Protote yang berhasil mengambil nyawa dia. Sehingga dia harus tersungkur sementara dulu kali ini. Masih ada Putai juga dengan SM8 dan bakal untuk balikin lagi 360. Gagal untuk mendapatkan musuh dan akhirnya tinggal dua pemain lagi dari Heavy. Dan ini gak ada celah untuk melarikan diri. Ya Arena nih bener-bener seperti biasa. Nge-sandwich lawannya menjadi roti si daging yang sangat lezat dan Heavy dari Vietnam berhasil dipulangkan Tusun di match terakhir kali ini. Berakhir sudah perjalanan dari tim Heavy dan gue setuju dengan apa yang lo bilang. Gue suka bagaimana tim Arena itu selalu melakukan sandwich dan early game itu udah jadi makanan mereka. Mereka selalu dapetin wipe up di pagi-pagi hari. Tapi biasanya nanti masuk ke mid game mungkin akan sedikit berbeda ceritanya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ngelihat di bagian notification kill sudah terjadi gesekan dari First Rider yang harus merevive kembali satu kawannya. Betul sekali, namun kali ini nampaknya ya dari FR nih perjalanannya nggak mulus-mulus banget. Kalau misalnya kita nggak lihat camp ya, berarti mereka lagi looting aja. Contohnya mungkin ada tim SES, ada tim EVOS Divine juga. Tapi ternyata baru gue omongin, SES sudah dapetin tim dari KOG, dari map sebelah kanan atas. Namun kita bakal fokus ke arah Sam9. Atau kalau Ron di sana bakal coba untuk ngalangin aja Shura dengan dia punya SKS-nya. Tapi ternyata udah pindah langsung ke arah Kevin ditujuin. Coba untuk melarikan diri ke satu buah mobil. Dan gak bisa dihajar oleh SES. Sayang sekali cuma dapat Osaka 77 doang. Ya, tapi nggak jadi masalah karena ini juga masih early game. Memang harus berhati-hati. Karena salah sedikit aja ini akan jadi sangat berbahaya. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Sayang sekali kita belum dapat highlight yang pasti. Tapi minimal di notification kill juga sudah terjadi satu gesekan lagi antara EVOS Phoenix dan juga Garrison. Yaitu dari First Rider. Pertarungan pun tidak bisa dihindari kembali. Dan akhirnya knock demi knock sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim. Sedangkan dari Eagle sendiri langsung mencoba mensihkan semua kill yang bisa didapatkan. Satu poin eliminasi berhasil diambil oleh seorang Eagle. Double kill pun di tangan mereka. Moshi terjatuh. Darko mulai maju. Dan seperti ini akan menjadi kill ketiga bagi First Rider. EVOS Phoenix hanya sisa satu saja. Aduh sayang banget nih, padahal misalkan EVOS Phoenix tumbang. Wah sudah jelas ya kan, kompetitor top rank ini, top leader bakal lebih berkurang gitu. Karena ini yang ancaman kita nih, betul. si EVOS Phoenix. Cuman nice job juga dari tim First Rider, mereka mincangin tim EVOS Phoenix sehingga mereka tuh jadi nggak mulus-mulus amat. Karena kali ini pun udah ada perang lagi, KOG yang bertemu dengan Sam9 dari Malaysia juga maju lagi dan sebuah Vector gak bisa. Langsung dibalikin dengan senjata jarak jauh. M4-nya coba untuk maju lagi, masih di bonfire, di mana seorang Zenobi berhasil dijatuhkan. Masih ada juga Shura yang juga memberikan satu BK fire dari atas. GLX berhasil dapat kali Raja juga dengan Match 7. Senjata jelas close combat aja bakal langsung dihabisi begitu saya oleh Sam9. Lagi-lagi Sam9 tuh masih bisa gitu, antisipasi di saat dia diserang sama musuh, mereka nggak balikin. Betul, selalu seperti itu. Dan KOG akhirnya menjadi terpukul mundur. Tapi menurut gue sendiri KOG juga terlalu terburu-buru. Mereka ngelihat satu terus habis itu kayak gerasa gerusuk banget dalam mencoba mengeksekusi si Sam9. Sedangkan mereka lupa ada beberapa angle yang harus mereka cek terlebih dahulu. Mereka belum dapat info total di mana aja player dan posisi per player dari si Sam9 itu di mana. Makanya mereka termakan sama dilema ini. Betul, dan juga buat close combat gitu ya, Sam9 emang lumayan kuat gitu. Mereka tuh sering banget di 2 hari ini yang gue lihat ya, matinya di open field. Pas lagi transisi mereka pengen pindah teritori aja. Sisanya tuh mereka close combatnya kuat, masih oke banget gitu. Sering bincang di awal, early-nya juga sebenarnya nggak perang-perang juga Sam9. Cuman setiap mereka lagi rotasi gitu ya, sayangnya mereka selalu dibegal aja di tengah jalan gitu.
Betul sekali, saling begal, membegal pun akan menjadi cerita yang sangat menarik di match terakhir kali ini. Cuma so far, kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari SES masih cukup aman, gak kelihatan sama sekali dari jangkauan kamera, bahkan First Rider yang cenderung unggul saat ini. EVOS Divine juga sama, gak kelihatan sama sekali. Tapi yang jelas pertarungan antara negara Thailand dan juga Vietnam ini akan menjadi sangat menarik. Early game biasanya mereka selalu bergesekan, selalu bersinggungan, dan sekarang tim Malaysia pun juga udah ikut join. Apalagi dengan agresivitas yang dimiliki oleh tim-tim Thailand, ini tentunya akan membawa satu hal yang menarik juga bagi tim Indonesia, khususnya bagi tim-tim Indo yang lagi mencoba tone down di match terakhir karena mereka yang punya peluang saat ini. Betul, gue setuju banget apa yang udah dibilang Bigel dan juga nih map terakhir gitu ya, match terakhir untuk mereka juga di sana, makanya mereka juga main dengan sangat-sangat teliti banget. Bahkan gue berpikir tadi kan, ada yang nothing tulus kali, oh gue inget prize poolnya gede gitu kan, kayaknya gak bakal ada deh yang kayak, udah gue kalah aja deh karena gue gak bakal bisa nyusul. Tapi mereka bakal coba untuk ngebiarin mereka ada di posisi tersebut. Dicoba untuk dipertahankan atau mungkin lebih naik, tapi ternyata SES berhasil mengamankan 2 poin kill karena KOG pun sudah berhasil dipulangkan back to lobby. Salah satu ancaman terbesar bagi SES Alpha yang juga sudah gugur. Ini tandanya 10 tim tersisa dengan 39 orang yang masih survive. SES bermain dengan tempo yang lambat. Gue melihat tempo seperti ini mereka lakukan juga di Kalahari. Bahkan tadi di Purgatory juga mereka sedikit melakukan hal yang sama. Dan itu ternyata merubah banyak hal di arah mereka. Contohnya bagaimana mereka bisa ngelihat situasi lebih tenang. Membiarkan tim-tim yang lagi menaikkan level agresivitasnya berperang terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya mereka bisa berpikir lebih jernih. Posisi mana yang akan menguntungkan mereka. Betul, tapi ini kayaknya nih ada yang mau agresif nih ya, macan putih dari Indonesia nih, kali ini ada EVOS Divine yang bertemu dengan Nigma Galaxy. Tadi gua ngeliat FR ketemu sama EVOS Phoenix. Nigma Galaxy juga salah satu ancaman yang mungkin kali pun masih bisa dibalikin, tapi ternyata malah jadi poin kill untuk Nigma Galaxy. Sam13 juga Beyond berhasil untuk diamankan begitu saja dengan cukup mudah. Abax pun coba untuk berlari sambil dia tiarap dulu. Ini kayaknya susah buat lari ya. Nigma Galaxy juga ternyata ngelebarin sayap lagi buat nyari vision lebih luas karena ya EVOS Divine emang udah dicabut aja. Karena tadi mereka pas datang, mereka gunain satu buah pelontar gitu ya, atau hand cannon, yang dimana juga jadi buat musuh tuh aware akan kehadiran musuh. Betul sekali, dan ini info yang sebenarnya bagus banget dari Abax loh. Abax kalau misalkan dia ngeliat ada Dew di sini, dia bisa tahu posisi Dew-nya di mana. Kemudian dia bakal tukeran info sama si temen-temennya yang lain. Tapi yang jadi permasalahan adalah ternyata Nigma Galaxy langsung mengepung Abax. Dan ini akan menjadi sangat berbahaya. Ternyata Abax udah sekarat banget dan akhirnya di knockdown menjadi poin kill. Dan bahkan semua lootingan yang dia dapatkan dari loot box tadi diambil sama Nigma Galaxy. Waduh, hanya berbeda negara namun nasib yang sama ya. Tinggal satu pemain nih. Tadi EVOS Phoenix juga gitu. EVOS Divine juga tinggal satu, tapi mungkin masih bisa nge-revive lagi karena zona masih zona 2. Menuju ke arah zona 3. Cuman yang gue takutin adalah mereka nggak punya lootingan setelah mereka turun pun. Palingan placement aja, kayak gue bilang nih, mereka berhasil nge-revive dulu. Ada Sam13 juga dan bersama Beyond mungkin, atau Abax yang berhasil diselamatkan. Akhirnya mereka harus looting lagi dong, ngulang dari nol lagi, reset lagi gitu. Betul, padahal tadi sebenarnya lootingan yang mereka dapat juga sebenarnya udah lumayan. Yeah. Tapi sayang, memang Abax juga nggak bisa expect ketika mereka berhadapan sama si Dew-nya, dia juga nggak punya escape plan, dan akhirnya si Nigma Galaxy juga cepet regroupnya. Apalagi karena mereka punya vehicle. Ini Beyondnya baru turun nih, mati lagi kayak ketahuan sama Nigma Galaxy juga. Dari Sam9 juga memanfaatkan nih tim yang perang terlebih dahulu juga di luar sana untuk dia climbing up lagi untuk mendapatkan prize pun lebih besar ya kan dibandingkan yang sekarang, karena juga mereka bukan yang ada di top leader aja gitu. Betul, dan Dew di sini menjadi perkara yang luar biasa besar dan berat bagi EVOS Divine sampai detik-detik ini. Tapi Nigma Galaxy juga gak bisa terlalu bersantai karena ternyata udah ada beberapa tim yang melakukan rotasi juga di dekat mereka. Contohnya kayak SES Alpha Inc yang tengah membawa kendaraan dan akhirnya mereka turun, tapi Karamel terlalu pedas tembakannya karena Jojo, dan akhirnya 2 knockdown berhasil didapatkan, di-confirm juga. Saat ini Nigma Galaxy tengah berapi-api, mereka menjadi kill leader, ini akan menjadi sangat berbahaya. Dan untungnya mereka nge-split ya, jadi nggak semuanya tim SES ada di sana gitu. Mereka lagi rotasi aja, coba untuk cek ombak di sana. Cuman malah jadi ngebunuh Jojo sama Gedai, yang dimana kalau misalkan Jojo hilang di SES tuh menurut gua matanya hilang satu gitu. Kayak Jojo tuh biasanya ada di belakang, 1-3 mereka main gitu kan, naruh di belakang buat kasih informasi lebih luas lagi. Cuma karena Jojo hilang di sini bakal jadi berbahaya buat SES. Namun kita bakal pindah dulu, ada tim Flash yang juga bakal bertemu nampaknya dengan musuh karena udah ada attack all around di sana. Mulai naik ke arah sebuah batu, dimana Flash juga udah nyalain lagi mobilnya, masih ada Coronation Grenade juga di atas. Tapi ternyata mereka main cukup sabar dan gak mau terburu-buru kali ini, Miguel.
Betul sekali, dua-duanya saling menahan terlebih dahulu triggernya. Kemudian mereka juga mencari informasi lebih apakah ada spot atau kelemahan atau mungkin kesalahan yang dilakukan oleh tim lawannya supaya bisa mereka punish. Sampai detik ini belum kelihatan sama sekali karena X-Pan pun merasakan hal yang sama dan mereka mencoba melakukan hal yang sama. Tapi minimal satu keuntungan lebih yang dimiliki oleh X-Pan adalah mereka berhasil mendapatkan satu tempat perlindungan bersama Arsenal. Kita belum tahu apakah Arsenal itu yang mereka yang buka, tapi yang jelas ini akan menjadi sangat menarik. Circle-nya juga sudah memaksa mereka melakukan rotasi kembali. Dan apa yang dilakukan oleh X-Pan sedikit tertahan karena Flash sudah semakin dekat ke arah mereka, Lihan. Betul, tapi ternyata kali ini Tackle Round tinggal nunggu aja di Militia, di mana BO udah kena tembak juga dari sana. Zona nggak memihak karena mereka masih ada jump shot juga dengan Charge Buster. Seorang Dufresh yang kali pun ternyata Shin masih bisa bertahan lagi, berhasil di backup fire oleh Cobra juga dengan dia punya Charge Buster dan pada akhirnya X-Pan mulai membalas karena mereka mulai coba untuk diganggu oleh tim Flash dan akhirnya tim Flash dari Vietnam pun tumbang. Di posisi 10, Nigma Galaxy ketemu juga sama Sam9. Kali ini Ashura pun berhasil ditumbangkan. Ini menjadi fight yang cukup pecah karena kalau misalnya lo lihat posisi dari X-Pan tadi, mereka benar-benar diserang dulu sama si tim Flash. Tapi sayang banget untuk tim Flash karena mereka nggak expect perang di bagian bawah batu ini akan menjadi kuburan mereka. Mereka nggak ngeh bahwa backline mereka juga udah mulai hancur, apalagi ditambah dengan tembakan attack all around yang cukup mengganggu posisi pemain dari si tim Flash itu sendiri. Yes, tapi Dew kali ini mereka udah main 2 sniper loh dari Nigma Galaxy. Bener-bener main jarak jauh banget. Rajanya bakal dideketin dengan PD-nya dia punya WM. Berhasil kayaknya kah, bakal coba untuk maju dengan lebih dekat lagi. Karena memang sebenarnya kalau misalkan dia bisa abuse ini, ya Raja juga bakal mati juga. Karena bakal dibantu juga oleh Stop. Yang nampaknya juga main pengen dengan agresif, pengen digas. Tapi zona ternyata udah nutup lagi, akhirnya mereka memilih untuk mundur aja. Tapi FR di depan sana ya kayaknya bakal menjadi penghalang untuk pergerakan dari Nigma Galaxy. Betul sekali, sementara itu dari X-Pan yang tengah melakukan ekspansi agak sedikit tertahan karena attack all around tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di waktu yang sama pun, attack all around harus kehilangan satu playernya yang berada di belakang X-Pan. Sepertinya ini adalah ulah dari X-Pan sendiri. Dan posisi dari player-player X-Pan, mereka berada di bagian rooftop ini akan menjadi sangat baik karena mereka punya vision yang cukup luas untuk mendeteksi di mana aja sih player-player dari attack all around. Attack all around juga sepertinya merasakan hal yang sama, jadi mereka lebih cenderung menahan stepnya, menunggu apakah X-Men bakal maju atau mereka yang harus maju. Kalau di kondisi seperti ini menurut gua nggak bijak kalau misalnya Triple A tiba-tiba langsung nembus pertahanannya si X-Pan. Yang bisa mereka lakukan adalah coba tunggu sejenak circle yang menyakiti player-player X-Pan baru mereka fight. Ya, mereka cukup sabar juga ya dari Tackle Round-nya buat ngalangin tim X-Pan biar mereka mati di luar zona aja. Tapi nampaknya juga masih ada mini launchpad. Ya bakal mereka langsung coba untuk lompati aja, di mana ternyata Cobra lompatnya pendek banget. Lozi di sana sama juga berhasil mendapatkan Nigma Galaxy. Kali ini bakal coba dihabisi di tangan First Rider nampaknya, karena bakal coba diabrak-abrik lagi defensif Dew di atas. Berhasil dapetin satu, tapi Lozi membalas dan Nigma Galaxy pun ditumbangkan di posisi ke-8, menyisakan 7 tim kali ini. Betul sekali, dan ternyata salah satu kontender terkuat dan bahkan satu persatu dari mereka sudah mulai rontok. First Rider tengah membara dengan 8 poin eliminasi yang mereka miliki, tapi mereka tidak bisa terlalu bersantai karena di depan sana sudah ada 2 tim yang lagi bertumbuh. Arena mulai join fight-nya, di depan mereka ada EVOS Divine. Ses saat ini juga tengah sedikit berdekatan dengan mereka, tapi posisi dari Ses Alpha yang sendiri cukup nyaman karena mereka berhenti saja di dalam satu tenda, tidak mau mengganggu siapapun. Tapi yang jelas First Rider sadar bahwa di atas sana ada peperangan. EVOS Divine bersama dengan Arena sudah mulai bertarung satu sama lain dan akhirnya Nom to Minum berhasil dikonfirm. Evan menambah lagi budi-budi poin killnya. Arena mundur sejenak meninggalkan EVOS yang tengah berdarah-darah di luar circle Lihan. Lagi-lagi EVOS Divine di belakang, Arena lompat langsung ke arah tim Ses juga. Apakah bakal menjadi bencana untuk Ses? Lozi ketemu lagi dengan satu pemain EVOS Divine. Namanya berberang dari EVOS Divine pun gak bertahan. Quadra kill untuk Ikal kali ini. Kita lihat masih ada 1 buah kendaraan. 11 kill sudah mulai dikantongi First Rider dengan segala kemampuannya. Dengan dia punya sejarah Miracle Run, apakah bakal didapatkan Buya di game terakhir? Tapi kita bakal lihat dulu, karena saya sudah mulai hajar Ibarra dan juga Jojo kali ini masalah bakal diajar lagi oleh tim dari Arena, karena ternyata Ses pun harus rugat di posisi ke-5. Ya ampun, 4 tim, tapi FR lagi nyayur. EVOS Phoenix juga bakal ditembakin oleh Arena kali ini. Betul sekali, dan Arena yang tengah bertarung di dalam circle akan menjadi pusat perhatian dari 3 tim yang tersisa di depan mereka. Meskipun punya high ground, meskipun punya tenda, mereka tidak punya escape plan sama sekali karena X-Pan ada sebelah timur, EVOS Phoenix berada di utara, dan First Rider berada di sebelah baratnya. Ini akan menjadi sangat buruk, tapi First Rider menancapkan kembali tembakan mereka ke arah EVOS Phoenix yang lagi mencoba jadi wasit pertandingan. Tapi ternyata mereka ketika berdiam-diam saja kelihatan jelas dari sniper yang dimiliki oleh Darko. 1 hit, 2 hit, belum ada yang kena, dan Mosh
Yoshi masih bisa bernapas sedikit lega karena kepalanya masih selamat. Ini gue rasa ya, FR masih punya launchpad, tapi ternyata ini Expand. Hambai. Karena ternyata kali ini dari Expand bakal langsung menghajar ke arah tim dari Thailand, yaitu Arena. Apakah tahun kelinci yang malah menjadi malapetaka untuk Arena? Karena kali ini masih ada Cobra juga yang sudah menghalangi dari belakang. Bahkan udah ada Lozzy juga dari belakang langsung nyampain killnya aja. Mungkin menjadi kill yang ke-12 untuk First Rider pada match kali ini. Betul sekali, dan akhirnya First Rider sedikit demi sedikit mengantisipasi hal-hal ini dengan mencari keuntungan di dalam kesempitan. EVOS Phoenix sudah mulai bergerak, tapi ternyata mereka tidak mau bergerak terlalu gegabah karena mereka akan membiarkan Arena dihajar terlebih dahulu oleh Expand dan juga First Rider yang tiba-tiba masuk ke jantung pertahanan mereka. Tenda ini akan menjadi sangat berdarah. Satu peluru ledak ini sudah dikeluarkan ke dalam tenda, tapi ternyata belum ada di knockdown sama sekali. EVOS Phoenix mulai menjadi perkara, tapi ternyata EVOS Phoenix yang harus ditumbangkan. Arena masih survive, tapi First Rider lebih kuat lagi. Lozzy pegang senjatanya, Expand sudah gak ada, squad to squad. Arena terkunci, dan sepertinya mereka akan menutup escape plan dari tim Arena. Satu tembakan terakhir membawa Boyo untuk First Rider. Lagi kita cari-cari, tapi sementara ini masih dari Arena gak bisa bertahan. Dan Boyo terakhir untuk First Rider untuk Indonesia. Miracle Run is real. Gila, ini udah biasa ya. First Rider tuh udah biasa banget kayak gini nih. Di akhir-akhir mereka tiba-tiba buya aja gitu. Poinnya pun gak kecil. Mereka ngekill banyak. Ini gua suka nih. Dari tadi. Indonesia dari tadi. Indonesia dari tadi. Nunggu buya dulu, Pak. Boyo dulu. Karena sebenarnya serba salah, Pak. Kalau misalkan lagi ada tim lain mati terus mereka sorakin, takutnya kayak dia ngedukung tim luar juga gitu. Bener juga sih, Jadi gak dia salah kayak sih. agak bingung ya. Gak salah sih, tapi gue happy ngeliat ini. Ini sebenarnya terlalu banyak momen yang bisa dibilang dramatis ya. Sangat. Bagaimana Ses Alpha yang berusaha bertahan selama mungkin, menjaga poin placement setinggi mungkin di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Berkali-kali mereka harus buntung, berkali-kali mereka harus revive kembali, kemudian mereka harus looting kembali. Itu bikin mereka dalam keadaan yang selalu miskin secara resource. Iya. Dan sampai akhirnya mereka bermain sangat pasif, mereka ngumpet di tenda, tiba-tiba ada kelinci datang minta kandang. Iya, nggak dikasih ya. Nggak dikasih. Tapi dikandangin sih, malah. Dikandangin. Habis itu udah. Di kandangnya ditekan gitu, digencet Betul. gitu. Cuman ini ya, karena FR Eclipse yang buya, poinnya makin sulit lagi buat dihitung, Pak. Ini poin makin sulit lagi karena EVOS Phoenix juga tadi tumbang duluan ya kan. Poinnya nggak gede, kill juga nggak banyak gitu. Kayaknya nggak nge-kill sama sekali malah EVOS Phoenix. Satu cuma nyampain doang. Nggak nyampe 2 lah paling lah poinnya. Maksud gua dari poin kill ya buat EVOS Phoenix sendiri. Ses juga tuh. Mereka hilang duluan kan karena Iya. duanya keculik karena terpisah juga. Ya yang gue bilang tadi kalau misalkan Ses itu dia tumbang duluan, 2 bakal susah banget, bakal pincang dan akhirnya nggak bisa ngeluting lagi. Pas rotasi pun abis juga gitu Sesnya. Betul, dan seperti biasa ya, Miracle Run-nya. Ya ampun, cute banget. Ini lagu apa nih? Ini lagu apa nih? Boleh nyanyi lebih keras gak? Ini tentang apa nih? Coba gue lagi denger sih sebenarnya. Iya, gue gak gitu dengar sih, soalnya Ya. Tapi, nih yang jelas, momen-momen kayak begini harus diabadikan sih secepatnya. Gue rasa host kayak ini udah siap untuk menyambut momen ini, momen-momen penting. Karena bener-bener heartwarming banget ya gak sih? Karena MC-MC kita yang luar biasa seperti udah gatel menyambut momen ini, langsung aja kita serahkan kepada Brenda dan juga Mas Ger, silakan.